kalau ini putusan MA ini terkait dia muslim, ya dia muslim. Kemudian dia keluar dari agama Islam. Siapanya yang keluar agama Islam? Anaknya keluar ya. Namanya kan kalau di kita murtad dia. Ya, kasarnya gitu murtad ya. Nah ini rupanya ada selisih hukum juga nih dari MA, putusan MA nih, bahwa anak yang pindah agama, ya pindah agama tuh, kedudukannya sama dengan anak yang lainnya. Namun dia bukan sebagai ahli waris. Itu ini jadi solusi nih. Dulu kan dia nggak boleh itu. Kalau ini berdasarkan keputusan Mahkamah Agung. Kayak jurisprudensi. Kosongan jadinya. Jadi kalau dia ini anak, ternyata ini anak satu nih A, B, yang satu dia keluar dari agama Islam. Dia emang bukan ahli waris, tapi di sini ada selisih hukum. Dia mendapatkan namanya wasiat wajibah tadi itu masuk ke situ. Kalau ahli waris utama kan harusnya misalnya anak laki 2 bagian. Nah kalau dia nih yang anak keluar dari Islam ini dapat 1/3, masuknya ke wasiat wajibah masuk ke situ juga ya. Sama seperti bukan ahli waris, masuknya wasiat wajibah. Iya, itu terkait anak angkat ya Bapak. Terkait anak keluar dari agama nih. Iya, jadi hampir sama itu tadi ya. Sama anak angkat ya. Pembagiannya ya sepertiga. Iya, itu artinya. Jadi gitu. Jadi di kompilasi hukum Islam ini ya emang banyak solusi-solusi hukum gitu. Iya. Alhamdulillah negara kita hadir gitu. Jadi jangan kita juga apatis. Wah, saya nggak punya harta, ngapain saya belajar hukum waris? Jangan. Negara aja sampai hadir untuk menyelesaikan karena banyak konflik yang terjadi di masyarakat. Mungkin itu saja terkait solusi. Masih banyak lagi, ada beberapa lagi nanti kita bahas pembahasan berikutnya ya. Paling enggak sahabat pembelajar di sini kita sedikit ya membahas tentang hukum waris berdasarkan kompilasi hukum Islam, itu Inpres nomor 1 tahun 1991. Ya, ini berdasarkan itu. Dan juga nanti ada terkait dengan hukum perdata dan hukum waris adat ya. Jadi ini konsennya kepada berdasar ketentuan kompilasi hukum Islam. Ada lagi Pak Ustadz sebagai penutup mungkin nih di perjumpaan bincang penjuru hukum pagi ini. Iya. Terkait penyelesaian sengketa waris ya. Jadi di sengketa waris nih terakhir ya, penyelesaian sengketa waris di Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, di situ berangkat apabila orang-orang yang beragama Islam dia punya kasus perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infak, sedekah atau ekonomi Islam, maka dia merujuknya ke pengadilan agama penyelesaiannya. Baik tadi anak angkat tadi itu ya. Terusnya tadi anak murtad. Kasar banget anak murtad. Karena kan yang berarti awalnya kan pasti kan ya muslim kan. Ya memang sahabat belajar, mohon maaf, memang ketika di Islam itu ketika ada orang muslim Islam keluar dari agama Islam kemudian masuk ke agama lain, itu memang disebelahnya murtad. Kalau di bahasa kitanya non muslim. Non muslim ya, jadi non muslim. Ya. Jadi ini dia merujuknya ke pengadilan agama Bang Ustaz tadi. Makanya penyelesaiannya nanti itu di pengadilan agama. Nanti di sana ada namanya penetapan ahli waris yang pertama. Jadi siapa dulu nih yang ditetapkan ahli warisnya? Itu jangan kayak tadi termasuk anak angkat pun nanti di situ ditetapin sama pengadilan. Ya. Karena apa? Dia berdasarkan surat pengadilan anak angkat. Maka dia masuk ke penetapan dapat ahli waris. Itu dasarnya dari penetapan pengadilan tadi kan. Jadi penetapan dulu gitu. Iya, jadi di pengadilan tuh penetapan ahli waris dulu. Itu penetapan ahli waris. Siapa nih yang berhak ahli waris nih? Jangan anak tetangga ikut, jangan. Nah, anak angkat itulah timbul masukin kalau emang ada anak angkat tadi. Karena kan dia punya dasar itu kan hukumnya. Kalau yang di luar dari situ dia harus proses dulu. Termasuk yang tadi nikah siri pun harus isbat nikah. Karena nggak dijelasin sama pengadilan. Itu. Pertama dia harus penetapan ahli waris, siapa ahli waris yang berhak. Setelah itu namanya gugat waris.
Jadi langkah pertama itu penetapan angka waris. Penetapan angka waris ini berarti ada permohonan dari para ahli waris. Iya. Itu ada permohonan ya. Betul. Nah, setelah itu selesai penetapan itu siapa ahli warisnya, si A, si B, si C. Langkah yang kedua adalah gugat waris. Siapa yang nggak puas nih dengan bagian-bagiannya, nanti di situ hakim akan memutuskan terkait bagian-bagiannya, termasuk tadi misal ada masuk anak yang non muslim dari muslim keluar dari non muslim, ya itu juga nanti ada hakim akan menetapkan, termasuk anak angkat. Ini kita pertama permohonan penetapan ahli waris. Ini siapa nih yang ini? Pengadilan agama. Ya, ke pengadilan agama berarti pihak-pihak yang ahli waris yang meminta penetapan kan gitu. Iya, betul. Terus juga yang pasti kan dasarnya dari RT RW, kelurahan itu baru ke pengadilan. Tetap begitu urutan-urutannya. Dari ahli waris ya yang penetapan permohonan penetapan gitu. Penetapan. Setelah itu baru gugat waris. Gugat waris kan begini, kan biasanya kan persoalannya kan anak 5 ya kan, mungkin yang diuntungkan 2 yang paling mungkin ya atau yang serakah atau yang paling banyak gitu kan. Ini kan yang menggugat tentu yang ketiganya, yang 3 orang ini kan. Kan begitu ya. Setelah ada penetapan ahli waris. Jadi di sana misalkan nih nih abangnya nggak mau bagiin hartanya sama adik-adiknya, kan ada yang begitu. Ya ini kita lapor ke sana gugat waris. Kan nanti dia tanya dulu kan siapa ahli waris, tetap kan harus penetapan dulu. Setelah itu baru dia gugat waris gitu. Jadi nggak boleh harta waris itu nggak boleh katanya nggak dibagi sama itu, nggak boleh, harus dibagi karena punya hak gitu ahli waris yang lain. Jadi jangan didiamin aja, ini kalangan kita tadi betul, makanya ini jadi timbul permasalahan karena terlalu lama. Ya, karena tabu dengan waris terlalu lama, banyak yang meninggal, putus. Jadi ribut. Susah jadi ribut. Itu yang jadi yang di kalangan kita itu. Jadi pada pemeriksa semua ya, termasuk misalkan hibah. Tadi kan saya singgung juga terkait hibah tuh ya. Jadi kan ada, kalau tadi pewaris masih hidup yang di awal, dia anaknya minta warisan nggak boleh karena masih hidup. Tapi kalau dia mau kasih hibah, jatuhnya hibah. Jadi intinya kalau orang tua masih hidup, jatuhnya hibah. Dan hibah itu nggak boleh banyak, nggak boleh pembagiannya sama kayak waris begini, anak laki 2/1, anak bukan, karena orang tuanya masih hidup, makanya baginya hibah dan bagi rata. Nah, masuk nih ke penyelesaian sengketa. Ternyata kan hibah nih ada yang yang karena mentang-mentang anak laki, anak emas paling banyak. Hibahnya dikasih. Makanya adanya nuntut tuh. Boleh, nanti hakim akan meneliti dari sidang-sidang itu. Kalau ternyata hibahnya lebih dari 1/3, maka itu bisa dihitung sebagai harta waris. Jadi waris ya. Kalau lebih dari itu. Jadi hibah itu juga nggak boleh lebih dari 1/3. Harus sepertiga. Tapi kan ada hak namanya status, hak yang istilahnya orang tua itu memberikan, itu kan haknya orang tua itu tetap hibah namanya. Tetap hibah dibatasin. Walaupun anak emas gitu kan. Iya, nggak boleh. Karena mentang-mentang dia bakti sama orang tua, yang ini bengal, nggak boleh. Kalau masih hidup tuh harus rata. Mau dia bengal, mau dia ini, kecuali itu anak tadi, misalkan dia membunuh, dia terusnya menganiaya pewaris sampai ada pemutusan pengadilan sampai ditetapkan 5 tahun, itu nggak dapat waris justru karena dia melakukan itu pembunuhan dan dia penganiayaan berat. Jadi secara otomatis itu gugur tuh dia. Gugur ya. Dari hukum Kobeles Hukam itu nggak dapat warisan. Gitu. Seru banget tuh kalau warisannya. Memang seru ribet apa gimana? Justru di kompilasi hukum Islam ini nggak begitu jelimet. Sama dengan kompilasi yang Islam murni juga sebenarnya nggak begitu jelimet. Cuma memang pemahaman kita aja yang hukumnya gitu ya. Yang mudah-mudahan melalui podcast penyuluhan hukum ini yang nggak paham, jadi ngerti ya kan, jadi tahu nanti bisa mengambil langkah hukum ya. Aturannya sudah ada gitu kan. Memang dianggap ribet itu mungkin karena belum tahu aturannya. Tapi kalau setelah tahu aturannya mungkin sama-sama paham ya kan itu. Ustaz ya. Iya. Mau tutup deh. Masih nyambung nih. Cukup. Pokoknya intinya alhamdulillah
ini masih dasar-dasar ya. Nanti kita pas prakteknya di season yang kedua atau yang ketiga nanti kita bahas tentang besaran waris ya. Iya, secara khusus ya. Ya, jadi pokoknya kalau pemirsa ada sengketa waris, merasa itu ada yang terganjal gitu, ada yang haknya tidak terpenuhi, silakan untuk sebelum ke pengadilan kan bisa ke RT RW dulu. Bener nggak sih ini pembagiannya, hibahnya? Jadi secara kekeluargaan dulu lah ya, gitu kekeluargaan dulu. Karena kan orang tua kita nih, mohon maaf ya, kadang-kadang karena pengen ibadah dulu ya, itu tanah 1000 meter dihibahin semua. Padahal dia punya anak 3. Jadi itu nggak boleh itu begitu. Jangan sampai anaknya malah terlantar. Sedangkan agama ini jangan meninggalkan generasi yang lemah. Jadi dari 1000 meter itu 350 meter lah boleh hibahkan lah buat itu masjid, musola, yayasan. Yang anaknya harus diperhatiin juga gitu. Jangan sampai meninggalkan generasi yang lemah gitu, kata Nabi juga. Kasihan. Jangan sampai nanti jadi malah susah ya anaknya tinggal ini. Jadi kalau ada sengketa silakan ke pengadilan agama kalau dia muslim. Kan tadi kan merujuknya ke Undang-Undang 3 nomor 16. Ya, jadi kalau orang muslim merujuk Undang-Undang 3 nomor 2006 tentang peradilan agama, dia harus ke pengadilan agama. Kalau yang non muslim, dia merujuknya ke perdata ke pengadilan negeri. Ya, gitu aja. Bang Santari, terima kasih. Baik, sahabat pembelajar, demikian program Bincang Penyuluh Hukum kita pada pagi ini. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih pada narasumber kita, Bapak Ustadz Abdul Rojak, penyuluh hukum ahli Madya Badan Pembinaan Hukum Nasional yang telah memberikan kesempatan hadir di Bincang Penyuluh Hukum pada pagi ini. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan ini bermanfaat untuk kita semua. Baik, terima kasih sahabat pembelajar. Kami akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.